Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Raswanto, NPM 20 120 11161. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus di mana penyelesaiannya menggunakan hukum adat. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini saya mengambil sebuah kasus dari daerah Kalimantan Timur, tepatnya pada Kabupaten Kutai Barat. Terdapat sebuah kasus pembunuhan dengan seseorang pria berusia 21 tahun dengan inisial MM melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita, di mana pembunuhan tersebut diduga karena seorang wanita tersebut menolak karena diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Namun untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu tentang cuplikan berita dari kasus tersebut. Kecewa dan sakit hati karena kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku. Namun ada keinginan pihak pelaku untuk mensetujui korban. Setelah kita melihat cuplikan berita tersebut, jadi terdapat seorang pria, MM, yang melakukan pembunuhan dengan hukuman adat yaitu 1,8 miliar. 1,8 miliar ini merupakan denda yang diberikan oleh kepala adat daerah Kalimantan Timur, Kutai Barat. Jadi, bagaimana sih kronologisnya kok tiba-tiba seseorang ini dapat diberikan hukuman adat dengan uang denda sebesar 1,8 miliar? Jadi, kronologisnya, seorang pria tersebut dengan inisial MM ini melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita di rumahnya, yaitu di Desa Sumbersari, Kecamatan Barongtongko, Kutai Barat pada Senin 1 Februari 2021. Pembunuhan tersebut diduga karena adanya motif bahwasanya seorang wanita menolak untuk dilakukan hubungan intim atau seks. Dijelaskan oleh AKBP Irwan Yuli Prasetyo selaku Kapolsek dari Kutai Barat, di mana menjelaskan bahwasanya pelaku dengan inisial MM ini memberikan sebuah uang pinjaman sebesar 2 juta rupiah kepada seorang korban. Jadi awal mulanya korban meminjam uang kepada pelaku dan pelaku memberikannya dengan harapan bahwasanya seorang pelaku dapat melakukan hubungan suami istri dengan korban. Namun korban tetap saja menolak. Lalu 2 pekan berikutnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan uang Rp600.000. Lalu si korban mau untuk mengambil uang tersebut. Lalu pada Senin 1 Februari 2021, pelaku menjemput korban untuk memberikan uang tersebut. Namun pada akhirnya korban dibawa ke rumah pelaku. Setiba di rumah pelaku, si korban tidak diberikan uang tersebut karena pada dasarnya pelaku tidak mempunyai uang karena hal tersebut hanya untuk mengiming-imingi agar dapat melakukan hubungan suami istri. Lalu si korban pun tetap menolak dan akhirnya si pelaku menusukkan pisau di lehernya hingga terjadi sebuah proses pembunuhan. Lalu mengapa sih kasus ini tuh tiba-tiba diberikan bahwasannya hukum pidananya itu menggunakan hukum pidana adat? Jadi untuk warga di daerah Kutai Barat itu merupakan suku Dayak. Jadi di dalam daerah tersebut kekerabatan adatnya itu masih sangat kental. Jadi setiap ada masalah penyelesaiannya itu menggunakan hukum adat, di mana denda ini diberikan yaitu 1,8 miliar rupiah. Mengapa sih denda itu terlalu banyak?
kita lihat bahwasanya 1,8 miliar itu cukup banyak gitu. Tetapi hal tersebut merupakan sebuah rincian denda yang telah ditetapkan oleh kepala adat daerah suku Dayak tersebut. Jadi rinciannya yaitu uang 1,6 miliar rupiah itu untuk membeli 4.120 antang atau guci dengan harga satuan yaitu Rp400.000, dan juga untuk melakukan proses upacara adat kematian dengan total harga senilai yaitu 250 juta. Jadi 1,6 miliar rupiah itu untuk membeli sebuah antang, dan 250 juta rupiah itu untuk melakukan proses upacara adat. Jadi totalnya yaitu 1,8 miliar itu dibebankan kepada si pelaku, karena ini merupakan sebuah hukuman adat yang diberikan oleh pelaku. Lalu kenapa sih harus adanya upacara adat tersebut gitu? Kan ini bisa saja diberikan sebuah hukuman adat agar kasusnya selesai. Jadi kasus upacara adat ini diberikan karena untuk memberikan atau menghargai agar si arwah korban ini dapat tenang, agar memiliki tempat yang layak di sana. Jadi dalam suku Dayak, apabila ada seseorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut harus diberikan hukuman adat yang bernama Bolit Mate Nawar Uman, yaitu dengan memberikan standar bayaran menggunakan guci atau antang. Maka dari itu, pelaku tersebut diberikan denda dengan uang sebesar 1,8 miliar untuk menebus guci atau antang tersebut sebanyak 4.120 buah. Jadi dari kasus ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya eksistensi hukum adat masih berlaku untuk saat ini, karena setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing. Apabila terjadi sebuah kasus, maka jalan yang lebih baik yaitu penyelesaiannya menggunakan hukum adat terlebih dahulu, baru menggunakan hukum nasional apabila hukum adat tersebut tidak dapat menyelesaikan secara penuh. Namun untuk kasus ini, hukum adat di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur telah menyelesaikan kasus pembunuhan. Jadi pada kesempatan ini, hukum adat merupakan sebuah hukum yang eksistensinya tetap berlaku sampai kapanpun, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki adatnya masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.